Kali ini saya akan memaparkan learning journal saya agenda 3 tentang manajemen ASN. Kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dari ASN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil, di mana fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan instansi, bebas dari pengaruh dan intervensi golongan ataupun politik. ASN sebagai pelaksana kebijakan. Apa itu kebijakan? Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang memiliki konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat, pembina, kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti instansi pusat maupun pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Sebagai pelayan publik, ASN harus menempatkan diri sebagai pelayan dan bukan sebagai raja yang dilayani. Sebagai pelayan publik, harus menjaga tutur kata dan melayani masyarakat dengan sepenuhnya, sesuai dengan Permenpan Nomor 20 Tahun 2020. Kode Etik ASN. Aparatur sipil negara wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi terhadap diri sendiri dan terhadap sesama pegawai negeri sipil. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, antara lain sebagai pedoman, panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan, agar tindakannya dinilai baik. Selanjutnya, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, antara lain sebagai pedoman, panduan, birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kewajiban seorang aparatur sipil negara. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan PPK, menaati ketentuan undang-undang, melaksanakan kedinasan dengan penuh pengabdian, jujur, dan tanggung jawab, integritas dan teladan sikap, perilaku, ucapan, tindakan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
konsep merit dalam pengelolaan ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status, pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Demikian pemaparan saya tentang manajemen ASN. Terima kasih.